malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana, sehat-sehat semua? Ya, kita akan melanjutkan studi kita di dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Saya akan membacakan lebih dulu bagian Alkitab, kitab Hakim-Hakim ini sebelum kita masuk kepada introduction, pendahuluan. Saya akan bacakan lebih dulu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-11. Sebelum pasal 11 kita membaca pasal 10 juga, karena kita sedikit akan bukan mengulang tapi memperdalam sedikit bagian, karena ini ada hubungan dengan pasal yang ke-11 ya. Saya akan bacakan ayat 15 sampai ke 18, kemudian nanti pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 ya. Saya akan bacakan lebih dulu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 15, demikian firman Tuhan. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya untuk melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa Gilead berkata seorang kepada yang lain, Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka lari-lari Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berpaling melawan orang Israel, pergilah para tua-tua dia menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada kedua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua di Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ya, saudara, kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Kita mengetahui latar belakang kondisi orang Israel pada waktu itu.
Mereka setelah mengalami kenyamanan karena masa-masa itu tidak ada bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Kita lihat pada waktu mereka aman, lalu hakim terakhir setelah mereka, boleh kata setelah hakim terakhir masa mereka ini yaitu Yair meninggal, maka orang Israel berbuat dosa lagi. Ini circle kehidupan mereka. Waktu mereka aman, waktu mereka nyaman, mereka melupakan Tuhan lalu berbuat dosa lagi. Lalu Tuhan mengirim bangsa-bangsa lain untuk menindas mereka, membuat mereka menderita. Waktu mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim hakim untuk menyelamatkan mereka. Tapi kali ini, saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat ada suatu saat Tuhan mengatakan kepada mereka, aku tidak mau menolong kamu lagi. Ya. Lalu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, meninggalkan berhala. Tapi kemudian kita melihat Tuhan menyatakan anugerahnya kembali. Nah, menjadi pertanyaan saudara yang perlu kita pikirkan, apakah orang Israel ini betul-betul menyesal dan bertobat? Ya, ini menjadi pertanyaan ya. Kemudian kalau kita melihat berikutnya, kita akan pelajari satu orang namanya Yefta. Siapakah Yefta? Ya, nah kita akan belajar apa yang dikerjakan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita bicara tentang nanti pertobatan, ya, pertobatan itu bisa dibagi dua macam. Yaitu pertobatan dari orang yang belum percaya menjadi percaya. Jadi pertobatan yang membawa keselamatan. Ya. Jadi pertobatan keselamatan dulu orang tuh tidak percaya Tuhan, ya, atau orang pagan atau orang kafir nggak percaya Tuhan. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya ini, mereka mendengarkan Injil atau kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus ya. Kalau kita bicara hari ini dalam Kristen ya. Lalu waktu mendengarkan firman Tuhan, dengarkan Injil, mereka sadar akan dosa-dosanya. Saya orang berdosa karena pada dasarnya semua orang adalah orang berdosa. Nah, upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah murka hukuman Allah. Manusia akan dibuang ke dalam api neraka atau hidup di dalam hukuman Tuhan. Semua orang berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Suatu kelak kita akan meninggal bukan selesai. Orang yang nggak percaya akan dibuang ke neraka, yang percaya akan diselamatkan untuk terima hidup yang kekal. Waktu orang dengar firman, disadarkan dia adalah orang berdosa. Nah ini pekerjaan Tuhan itu mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan kabar baik bahwa semua orang berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa, upah dosa maut, tapi Allah menyediakan jalan keselamatan. Nah itu Injil, kabar baik yang mengajak orang untuk bertobat, meninggalkan dosa dan percaya kepada Yesus atau percaya kepada jalan keselamatan yang Tuhan siapkan. Nah, waktu orang itu bertobat ya dan percaya kepada Tuhan, ini bukannya pertobatan emosional belaka, karena pertobatan sejati itu menyangkut 3 aspek. Pertama, aspek kognitif. Dia harus tahu ya, ada pengetahuan tentang Allah yang benar. Ya. Lalu dia bukannya tahu fakta-fakta kebenaran di dalam firman, dia juga setuju dengan fakta-fakta kebenaran di dalam firman, lalu mempercayakan diri kepada kebenaran Tuhan. Jadi bukannya pokoknya saya bertobat percaya Tuhan tanpa pemahaman. Jadi ada aspek secara kognitif, secara rasio. Tahu saya orang berdosa, tahu Tuhan telah memberikan keselamatan melalui Kristus, ya kalau konteks sekarang ini, yang mati bagi dosa-dosaku, ya, yang telah bangkit dari antara orang mati, memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya. Lalu dia bukannya tahu, tapi setuju. Ya. Setuju dengan apa yang telah dikerjakan Allah di dalam Kristus. Nah, bukan setuju, lalu mempercayakan hidupnya kepada keselamatan itu. Yaitu iman itu dan pertobatan menyangkut 3 aspek. Nah, di 3 aspek itu membuat
orang itu mulai ngerti, aku selama ini udah berdosa. Timbul ada penyesalan. Lalu ada penyesalan membuat dia mulai benci dosa. Dia mau tinggalkan dosa, lalu datang kepada Kristus. Nah, di sini maka istilah pertobatan itu harusnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris conversion. Conversion itu dari namanya conversion, perubahan pikiran. Mindsetnya dirubah oleh Tuhan. Dia tahu dia salah. Pikirannya dibukakan oleh Tuhan. Bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Pikirannya dibukakan oleh Tuhan, mengerti keselamatannya melalui iman. Dan ini pekerjaan Roh Kudus yang menolong seseorang bisa memahami apa itu pertobatan. Nah, pertobatan itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Tapi juga tanggung jawab kita untuk bertobat. Tanpa Roh Kudus yang bekerja mensadarkan kita orang berdosa, tanpa Roh Kudus mencerahkan kita, mengetahui siapakah Kristus Juru Selamat, maka seorang pun bisa bertobat. Jadi pertobatan itu anugerah Tuhan dan juga tanggung jawab manusia untuk meninggalkan dosa dan beriman kepada Tuhan. Maka ada definisi ya yang saya akan sampaikan di sini, saudara. Pertobatan Kristen yang sejati menyangkut keinsafan, kesadaran akan dosa, ya. Kemudian ada penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan, lalu berpaling dari cara hidup yang berdosa untuk berpaling kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Jadi saudara, tanpa kesadaran akan dosa, maka manusia itu tidak mengerti apa itu pertobatan. Yang kedua, bukannya sadar tentang dosa, tapi ada penyesalan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ada kesedihan terhadap apa yang telah dia lakukan. Dan di sini saudara, kesedihan itu bukan sekedar bahwa dia tuh harus menanggung akibat dosa. Kadang-kadang kita sedih karena kita harus menanggung akibat dosa. Kesedihan ini disadari karena akibat perbuatan dosa ini telah menyedihkan hati Tuhan. Ini sulit sekali untuk bedainnya. Kadang-kadang kita menyesal perbuatan dosa kita karena akibat dosa itu. Aduh, saya kok begini jadinya ya. Saya nyesal berbuat dosa karena akibatnya tidak menyenangkan. Kalau kita berbuat dosa, keluarga kita hancur. Kita berbuat dosa, perusahaan kita hancur, kita nyesel. Kenapa saya berbuat dosa? Hanya keluargaku berantakan atau usahaku berantakan gitu. Jadi kita menyesal karena dampak perbuatan dosa itu merugikan hidupnya. Bukan karena perbuatan dosa ini telah menyedihkan hati Tuhan. Nah, untuk orang mengerti bahwa dosa ini menyedihkan hati Tuhan, tanpa Roh Kudus yang bekerja, tidak mungkin. Saudara, kalau kita berbuat dosa nggak ada konsekuensinya, kira-kira orang banyak berbuat dosa nggak? Banyak berbuat dosa kan? Nggak ada konsekuensinya kan? Tapi adakah perbuatan dosa yang nggak ada konsekuensinya? Nggak ada. Cuma kadang-kadang orang nggak aware bahwa akibat perbuatan dosa itu membuat Tuhan tuh marah. Ya akhirnya Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Saudara, pada waktu seseorang bertobat, ada kesedihan. Kenapa? Apa yang dia lakukan terus boleh kata mengecewakan Tuhan. Nah, sampai di mana orang mengerti perbuatan dosa dan mengecewakan Tuhan, kecuali Roh Kudus yang mensadarkan. Contohnya kalau seorang anak berbuat dosa, ya, dia tahu perbuatan dosa itu menyusahkan papa mamanya. Saudara, anak berbuat dosa, bisa sadar tuh menyedihkan papa mamanya tuh susah tuh ngerti. Ada nggak anak berbuat salah lalu aku telah menyusahkan papa mamaku, ada nggak? Kalau ada tuh anak uhau namanya kan. Jadi banyak anak uhau gitu ya, sehingga dia berbuat salah pun dia nggak rasa. Kalau papa mau sedih dewek lo, aku nggak sedih kok. Ya. Jadi tanpa orang memahami
Tanpa kerja Roh Kudus tak mungkin orang timbul sesuatu hal, ya, membuat dia sadar kesalahanku ini telah menyedihkan Tuhan. Atau saudara, sebelum orang itu betul-betul mengalami kelahiran baru atau pekerjaan Roh Kudus, tak mungkin orang itu punya kesadaran itu. Lalu kalau berbalik kepada Tuhan, kembali orang saya tujuannya supaya lepas dari kesulitan. Padahal sesungguhnya kalau orang, nanti kita melihat ya, jadi inti daripada pertama, ini masih bicara pertobatan pertama. Pertama itu orang sadar, saya ini orang berdosa, lainnya dihukum oleh Tuhan. Nah sekarang saya mau berbuat dosa lagi. Kenapa? Berdampak kepada kebinasaan. Lalu kita melihat, setelah orang sadar bahwa Tuhan menyelamatkan saya mau melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu tujuannya bukan untuk mengurangi hukuman dosa. Perbuatan baik itu bukannya untuk menambahkan supaya kita nggak binasa. Atau perbuatan baik itu hanya sekedar kesetiaan supaya nggak ditolak Tuhan. Perbuatan baik itu sebagai buah keselamatan. Jadi kalau orang sungguh-sungguh telah bertobat yang dikejar Roh Kudus, maka tanda orang itu berbuat baik, tanda orang itu telah diselamatkan dan bertobat, Allah memperbarui hidup orang itu. Sehingga menghasilkan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu adalah buah daripada iman. Bukan sebagai satu usaha manusia. Buah iman. Dan perbuatan baik itu dilakukan sebagai tanda pengucapan syukur. Tuhan begitu baik kepada saya, sekarang saya mau melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuaskan Tuhan yang telah berbuat baik kepada saya. Nah, dari situ manusia akan berusaha berbuat baik begitu rupa untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di dalamnya waktu kita berbuat baik ada anugerah perjanjian. Artinya apa? Tuhan kata kalau mau taat, kamu akan menikmati berkat-Ku, anugerah-Ku, perjanjian-Ku. Dan motivasi kita berbuat baik bukan berkat, bukan itu. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, di situ ada blessing, Tuhan akan menyertai kita. Maka Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan tujuan, tapi bonus yang akan menyertai hidup saudara dan saya. Nah, setelah orang diselamatkan, keselamatan itu sifatnya kekal. Ya, walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Dia nggak akan membuang kita. Selamanya nggak akan membuang. Karena keselamatan oleh anugerah melalui iman, sehingga perbuatan baik itu, saudara, tidak menambah apa-apa. Sehingga waktu kita berbuat dosa, seburuk apapun, tidak pernah membatalkan keselamatan Tuhan berikan. Aku memberikan hidup yang kekal pada kamu sekali hidup selama-lamanya. Tak seorang pun atau siapapun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Jadi pengampunan Tuhan itu sifatnya kekal. Dulu, sekarang akan datang. Darah Yesus sudah mensucikan kita dengan darah yang kekal itu. Nah, sekarang sudah kita bicara ya. Nanti kita mau bertanya silakan ya. Yang kedua sekarang pertobatan macam kedua, yaitu setelah kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan bukan berarti kita nggak bisa dicobai dengan jatuh jalan, tidak bisa jatuh dalam dosa. Setelah kita bertobat, beriman pada Tuhan, menerima anugerah keselamatan, kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita, masih kita bisa dicobai, bahkan bisa berbuat dosa. Hanya Yesus yang dicobai dan tidak berbuat dosa. Tapi kita masih bisa dicobai dan jatuh di dalam dosa. Tapi, saudara, kejatuhan kita tuh tidak pernah membatalkan keselamatan yang diberikan. Karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Hidup kekal sekali selama-lamanya. Tapi kejatuhan kita dalam pencobaan itu, saudara, kata Tuhan Yesus membawa relasi kita dengan Tuhan itu terganggu. Dan itu membuat kita gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Dalam secara rohani, kita mendukakan Roh Kudus Tuhan.
atau memadamkan Roh Kudus Tuhan sehingga hidup kita nggak tenang. Nah, nggak tenang itu sudah tanda kita ini adalah orang percaya. Kalau kita orang Kristen sudah bertobat sungguh-sungguh, kita berbuat dosa pun tidak ada efek apa-apa. Tanda tanya besar, apa kita sudah bertobat atau belum? Kalau Kristus sungguh-sungguh sudah bertobat, ada hidup yang baru, tubuh kita baik Roh Kudus, maka waktu kita berbuat dosa membuat kita nggak sejahtera. Itu tanda kita ini ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, manusia secara umum kita ada hati nurani kan? Hati nurani itu bisa memberikan signal baik dan jahat, betul nggak? Sejahatnya manusia punya hati nurani, ya kan? Minimal sayang sama istrinya atau saya sama anak-anaknya, itu hati nurani. Tapi hati nurani ini juga sudah tidak netral lagi, telah dicemari oleh dosa. Nah, setelah kita bertobat, ada Roh Kudus, Roh kebenaran, sehingga hidup kita nggak sandar lagi pada hati nurani atau perasaan kita, tapi hidup kita bersandar pada firman kebenaran Tuhan. Makanya orang Kristen perlu belajar firman supaya hidup yang baru yang diberikan ini dapat arah bagaimana kita hidup. Nah, itu orang Kristen akan mengalami progressive sanctification, makin dibersihkan hidup kita ini. Itu pertumbuhan secara progresif bertahap. Makin kita mengerti firman, makin Roh Kudus bekerja untuk membenahi kehidupan kita. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, itu proses yang setelah kita percaya pada Tuhan, kita ini makin hari makin disucikan, makin dimurnikan untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Nah, kembali saudara, pada waktu kita sedang bertumbuh rohani, kita masih bisa jatuh dalam dosa, bisa gagal gitu. Dan bagaimana waktu kita gagal, untuk satu waktu saudara kita gagal, tapi kita ini nggak menyadari keadaan kita. Nah, pertanyaan saudara, pada waktu orang Kristen sudah ikut dalam jalan sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita dicobai, lalu kita jalan dalam dosa, dalam satu momen sepertinya kita menjadi orang terhilang. Jadi nggak ke gereja lagi, nggak tahu ngumpet kemana gitu ya, nggak interest lagi ya. Nah, itu ada satu kondisi orang dengan tanda kutip sakit rohani. Sakit rohani. Tapi katakan sakit sebenarnya kok sehat gitu ya. Tapi secara rohani. Secara ini orang nggak ada. Contohnya kalau kita sakit, orang sakit itu nggak ada nafsu makan umumnya kan, betul nggak? Nggak ada nafsu makan, nggak ada gairah untuk bergerak gitu ya. Sama juga orang sakit rohani itu nggak kepingin baca firman, ambil contoh ya, nggak kepingin dekat sama Tuhan karena ada sesuatu yang menghalangi, yaitu kelemahan rohaninya. Bukan kelemahan fisiknya, saudara. Nah, satu saat kadang-kadang orang Kristen hidup dalam dosa, bahkan sampai suatu saat nggak menyadari identitas hidupnya lagi. Nah, saya ambil contoh, saudara. Kalau contoh dalam PL, di dalam PL kita melihat seperti namanya Lot. Lot itu orang percaya Tuhan. Satu-satu dia pisah dengan namanya Abraham. Ya. Lalu dia tinggal di mana? Di Sodom dan Gomora. Kalau kita melihat dia tinggal di Sodom dan Gomora, tempat orang berdosa, lingkungannya berdosa, ya. Tapi dia kok seperti nyaman hidupnya, ya kan? Nyaman dari sana. Seperti nyaman kan? Bahkan dia tinggal duduk di pintu gerbang, di pintu gerbang di pokoknya bagian muka daripada Sodom Gomora. Artinya dia mungkin pejabat, nggak tahu camat atau wali kota, saya nggak tahu ya. Sekilas hidupnya nyaman, tapi sebenarnya nggak demikian. Alkitab mengatakan jiwanya yang benar itu menderita karena sehari-hari dia melihat kejahatan dan hidup di lingkungan yang jatuh. Sehingga kadang-kadang saudara,
kita tanpa sadar kita hidup di luar jalurnya Tuhan. Lalu lingkungan kita sudah rasa terjebak, selingkuh nggak sehat, jadi kita nggak menikmati hadirat Tuhan di situ. Sehingga selama di Sodom Gomora nggak disebutkan Lot itu membangun mezbah Tuhan. Dan disebutkan dia bagaimana beribadah sama Tuhan. Lalu kita melihat kan dampaknya kan rusak sekali kan. Kita melihat Sodom Gomora yang dibinasakan, istrinya tiang garam, lalu terjadi incest, di mana waktu mereka mengalami keadaan yang sangat sulit karena Sodom Gomora dihanguskan, istrinya lebih terikat dengan kemegahan Sodom, lalu jadi tiang garam. Di tengah-tengah keadaan mengungsi itu, pikiran daripada kedua putri Silot ini sudah dirusak, terpengaruh oleh pola hidup orang kafir di Sodom Gomora, lalu bikin mabuk ayahnya dan bersetubuh. Jadi kondisi seperti itu. Sebenarnya sebelum Lot sampai keadaan seperti itu, Tuhan sudah mengingatkan beberapa kali, tapi dia nggak mau kembali gitu. Coba kita lihat dalam 2 Petrus ya. Kita melihat 2 Petrus pasal 2 kita lihat ya. Saya akan bacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 aja ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dengan demikian ia memusnahkannya, menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat ke-7 kita baca sama-sama yang membaca. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, ada istilah ya, kalau kita pertama kali rumah kita pindah di sebelah gudang sampah, kita tiap hari itu susah, betul nggak? Baunya nggak enak gitu ya. Tapi kalau sudah sebulan kira-kira gimana? Udah biasa, saudara. Kadang-kadang orang sudah rasa enjoy, kenapa? Ada suatu pakai istilah. Jadi kita melihat dari sistem di dalam masyarakat itu sudah buruk ya. Kita sudah masuk ke sistem yang buruk itu, kita nggak rasa sudah terkontaminasi kondisi itu. Sebenarnya suasananya nggak nyaman, tapi sudah kita masuk ke sistem itu. Sistem yang jahat itu. Nah, orang yang sudah masuk ke sistem itu kadang-kadang sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Kadang-kadang kita melihat dua macam ya. Pertama, saudara, kalau kita katakan pertobatan, kalau orang itu bertobat, tinggalkan dosa, ikut Tuhan itu kebaikan, betul nggak? Tapi kenyataannya tidak gampang orang itu bertobat. Kenapa orang susah bertobat? Ada orang seperti itu, jadi ya sudah jadi habit, mau robat tuh nggak gampang. Ambil contoh ya, kita harus dibentuk dalam suatu keluarga 25 tahun dengan cara hidup papa mamanya, cara geraknya, cara ngomongnya, kebiasaannya, kecenderungannya. Setelah 25 tahun itu, kita bertobat terima Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apakah langsung bisa berubah jadi kayak malaikat? Enggak kan? Kadang-kadang saudara, perubahannya nggak banyak. Setelah 50 tahun, nggak banyak perubahan. Lebih modelnya, lebih kayak papanya, mamanya bukan mirip Kristus kan? Nah, apalagi? Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita dibangun
pola hidup tertentu, punya kebiasaan yang udah dibentuk 25 tahun terus sampai 50 tahun, sehingga walaupun sudah jadi Kristen kok nggak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Mau tobat pun susah, tobatnya dari mana ya? Apalagi sekarang dosa sudah menjadi kebudayaan. Gitu. Contohnya orang di sini sudah, pokoknya kumpul dulu, nggak perlu nikah. Kalau cocok 2 tahun ya terus gitu kan. Jadi 7-Eleven sudah menjadi budaya. Orang lain tidak akan menggerebek kita. Di sini nggak ada gerebekan kan? Dianggap biasa. Orang married nggak perlu virgin lagi, nggak apa-apa, itu sudah budaya, nggak terlalu penting masa virginity itu. Ya kan? Dosa bisa menjadi kebudayaan. Sehingga saudara, kita melihat saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang, saya bicara sekarang dalam konteks lah kita bertobat jadi orang Kristen. Kenapa orang itu sulit bertobat, saudara? Ada beberapa yang penting ya. Karena konsep nilai dunia ini sudah menjadi virus mempengaruhi pikiran kita. Dunia ini punya sistem nilai. Sistem nilai yang sudah terdistorsi oleh dosa. Nah, kita nggak bisa lepas dari sistem nilai dalam dunia ini, saudara. Betul nggak? Sistem nilai menganggap orang itu rasa worth it, berharga, bernilai. Ini siapa yang kasih nilai? Kan sistem nilai dalam dunia ini kan. Sistem nilai itu di belakang itu bagai sistem nilai yang dibangun bukan berdasarkan firman, bukan berdasarkan wahyu Tuhan, tapi sistem nilai yang dibangun oleh pikiran manusia yang telah rusak oleh dosa. Sehingga kalau sistem nilai kita tidak mengalami suatu restoration, walaupun kita orang Kristen, kita sebetulnya mempraktekkan hidup kita mesti jauh dari kebenaran Tuhan. Maka katakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini dan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kau tahu yang baik, yang benar, yang kudus di depan Tuhan. Sehingga ini konsisten dengan perkataan pertobatan itu artinya conversion, perubahan pikiran. Sehingga kita punya konsep nilai yang baru melihat hidup ini. Maka kadang-kadang kalau kita menggarap betul-betul di dalam discipleship pemuridan, kalau nggak didasarkan kepada kita, konsep nilai kita nggak berubah, walaupun sepertinya orang cukup lama sebagai orang Kristen, nggak ada perubahan signifikan. Kenapa? Konsep nilainya sama. Konsep nilainya sama. Apalagi saya di dalam kamu mengatakan konsep nilai yang dibangun oleh setan dulu. Setan itu waktu mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden, konsep nilainya diacak-acak tuh, betul nggak? Sehingga akhirnya Adam dan Hawa itu terkecoh, masuk ke jeratnya iblis di situ. Nah, bagaimana kita membangun konsep nilai hidup? Ya, kecuali kita back to the Bible. Kita melihat konsep hidup secara bertahap. Ya. Kita mau memberi diri untuk diubah oleh Tuhan. Istilah memberi diri itu kita mau aktif untuk pasif, diatur oleh Tuhan. Saudara tanpa sadar ya, selama berapa waktu saya Bible study dan khotbah, saya sedang membangun konsep nilai. Yang dibangun konsep nilai bukan masalah praktis, tapi konsep nilai yang bersumber dari firman. Bukan sumber filsafat manusia. Nah, konsep nilai itu memang perlu dibangun secara kontinu, secara bertahap. Saudara. Dari situ akan merubah cara berpikir kita. Setelah merubah cara berpikir kita mulai punya konsep nilai yang hanya merubah perilaku hidup kita. Nah, perilaku hidup kita ini dirubah terus-menerus menimbulkan habit yang baru. Habit yang terus dikerjakan membuat kita punya karakter yang baru. Proses
Tapi kadang-kadang orang malas diproses, saudara. Nggak tekun diproses. Sehingga perubahan pikiran itu tidak banyak berubah. Ya, itu yang pertama ya. Dunia ini sedang meracuni pikiran kita. Dunia punya sistem nilai yang melawan Alkitab. Jadi kalau kita tidak tekun setia baca Alkitab, mau dikoreksi sama Tuhan, maka kita nggak banyak perubahan. Seringkali kita hanya mengadopsi tingkah laku agamawi orang lain. Ya. Kadang-kadang kita mengadopsi tingkah laku orang Kristen, tapi belum tentu kita hanya perubahan di luar kok, bukan di dalam tuh. Bisa rajin ke gereja, tapi sekedar suatu rutinitas atau tradisi. Pikirannya nggak dirubah. Jadi kita jangan heran kadang-kadang, oh anakku dari kecil ke sekolah minggu, kok bisa kok jadi gini ya? Kalau di dalam sekolah minggu itu nggak dididik betul-betul. Dididik ini bukannya sekedar transfer knowledge. Punya ada satu konsep nilai, sekaligus punya bimbingan, ada mentoring, lalu ada pelatihan mengaplikasikan di dalam sehari-hari. Baru perubahan itu kita bisa lihat Roh Kudus itu bekerja. Konsep nilai. Konsep nilai itu kita mau belajar, lalu merubah cara berpikir kita, membuat nilai yang baru. Contohnya saudara, kalau kita melihat di dunia dibangun oleh konsep yang namanya materialisme, sekularisme, hedonisme. Saudara, kalau kita nggak masuk ke sistem itu, sistem nilai itu, kita nggak akan dihargai oleh orang dunia ini. Kita nggak bisa masuk ke komunitas mereka. Kita dianggap orang aneh. Kita siap nggak dianggap orang aneh? Susah kan? Karena lingkungan kita sistemnya nilainya lain. Lalu kita mau pakai Alkitab, waduh susah, saudara. Seperti Daniel ada di Babel. Dia bertekad tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Masalah makan aja kamu nggak mau. Ini kan masalah remeh-temeh makan. Nggak mau. Bukan masalah makannya. Gaya orang makannya nggak beres tuh. Pola pikir komunis itu nggak benar gitu loh. Dan Daniel nggak masuk kejebak dalam sistem hidup seperti itu, yang rusak itu. Karena oh cuma makan kok, cuma kumpul kok. Bukan masalah makan. Itu ada sistem dalam hidup komunis itu. Yang lama-lama mengikat kita kalau kita nggak situ rasanya nggak punya nilai. Sekarang kita, saudara, kalau kita belajar, studi, kita kan sedang membangun nilai hidup kita, betul nggak? Supaya kita diakui, diterima orang lain, kan? Jadi motivasi kita lebih antroposentris. Lalu kalau kita bicara, kita harus bangun iman Kristen, nilai Kristen. Apa itu? Bikin orang aneh. Memang kita harus jadi orang yang bukan aneh, ajaib. Harusnya kita jujur aja, harus tampil beda. Jangan takut tampil beda, gitu. Kan dunia ini ke dunia ini edan, gitu. Kalau kita ndak edan, ndak keduman, istilahnya gitu loh. Dunia ini gila. Kita kalau kita takut ndak dianggap gila juga, itu orang gila juga kan. Itu dunia ini sistem nilai, saudara. Itu yang membuat kita ini sulit berubah. Kita sudah terjebak dengan sistem nilai. Kecuali kita punya konsep nilai yang baru. Baru kita ada kekuatan untuk berubah. Maka kita sudah jadi pertobatan pertama sebagai orang Kristen, kita harus mengisi pertobatan kita dan hidup yang benar di depan Tuhan. Supaya kita punya konsep nilai yang benar, baru kita ada perilaku yang baru. Ada habit yang baru. Ada karakter yang baru. Itu perlu komitmen. Yang kedua, saudara, apa yang membuat kita sulit bertobat? Simpel sebenarnya, saudara ya. Tapi memang kalau nggak dipikirin nggak nemu juga. Yang buat kita nggak bisa bertobat itu adalah apa? Kesombongan kita.
gengsi kita. Itu diri kita dihambat yang paling besar. Kita rasa diri something ya. Kita susah untuk merendahkan diri, tunduk sama Tuhan. Tuhan ini aku tuh nothing, aku nggak bisa apa-apa. Aku nih bejat, aku nih rusak. Tolong aku yang bejat ini supaya jadi baik. Susah ya, kita kalau nggak kita cukup baik kan? Lumayan baik lah nih. Sampai kita sadar kita ini sudah bepok lah betul. Kita tuh nggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Kita tuh gembel miskin. Tolong Tuhan, saya miskin yang gembel loh. Tuhan dandani hidup saya. Kalau kita belum ada perasaan hancur seperti itu, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Maka akan jiwa yang hancur dan dikasih Tuhan. Orang yang mau betul-betul menganggap diri miskin di depan Tuhan. Berbahagialah orang miskin di depan Allah. Berbagai orang haus dan lapar akan kebenaran, dan mereka dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Secara luar ada sistem nilai membawa pikiran kita tuh dipengaruhi cara nilai dunia ini, sehingga kita susah untuk pakai cara nilai rohani. Itu diri kita sendiri dihambat yang paling besar. Kita sendiri terlalu sombong, terlalu congkak, terlalu rasa diri I'm something. Nah, itu yang susah bertobat, susah untuk berubah. Alkitab katakan seperti pemucukai sama orang Farisi. Orang Farisi mengatakan, Tuhan, aku nggak seperti orang berdosa yang lain loh. Aku berpuasa seminggu 2 kali, ya toh. Aku memberikan perpuluhan, ya kan? Aku memberikan sedekah. Aku ini loh nggak seperti pelacur pemucukai itu loh. Semua bepok, bocai. Gua ini yang capcai, gitu kan. Tapi pengucuknya katakan, kasihani aku ya Tuhan, aku orang berdosa. Mercy on me, Allah, kasihani aku. Tolong aku ini. Saya ingin dirubah, diperbarui. Ya. Saudara, kalau kita nggak ada hati yang hancur, Tuhan tidak bukakan kerusakan hidup kita, maka tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Dan itu semata-mata anugerah Tuhan. Sekaligus kerelaan kita untuk mau bertobat di depan Tuhan. Kalau kalian sedikilah aku oleh Tuhan, kenalah hatiku. Berilah aku pertobatan supaya aku diperbarui oleh Tuhan. Saudara, kalau ada seorang ke dokter, kamu sakit apa? Nggak sakit apa-apa. Lu ngapain di sini? Ya mau coba-coba periksa. Kalian rasa gimana? Nggak ada apa-apa. Wah, susah kan? Ya sudah, yuk masuk ruang rongsen, tak periksa, baru tahu. Ya kolesterol 350, gulanya tinggi. Wah, yuk sudah no hope, kansermu sudah itu loh, stadium 4 sudah. Ya tunggu siapa aja di sana. Saudara, kadang-kadang waktu kita sering mau diperiksa sama Tuhan atau tidak, itu perlu kerendahan hati kok. Ya kan? Kalau kita aku sehat, nggak perlu ke lab, nggak perlu. Kita kadang perlu kerendahan hati, Tuhan sedikilah aku. Caranya dengan kita berdoa, ada waktu untuk Tuhan, minta Tuhan tuh koreksi hidup kita. Tanpa itu, maka kita tidak growing di dalam hidup kita. Intinya saudara, pertama, orang yang menghambat kita bertobat itu sistem nilai kita. Sistem nilai dunia ini sudah men-setting kita, sehingga kita menilai diri kita itu dengan nilai yang salah, bukan nilainya Tuhan. Kedua, kesombongan kita, kecongkakan kita, yang membuat kita ini nggak bisa bertobat. Orang Farisi, orang ahli Taurat, itu orang-orang sebetulnya merasa diri proyek itu besar sekali. Dia nggak paling benar, sudah benar. Saudara, hidup rohani kita ini, makin kita tumbuh rohani, sebenarnya makin hari kita makin sadar, itu paradok. Saya makin rasa berdosa, saya merasakan nggak layak di depan Tuhan. Ini suatu paradoks sekali. Saudara, jadi saudara, itu 2 hambatan. Lalu bagaimana saudara? Apa sih pentingnya? Pentingnya kita tuh mengalami proses ya. Kita mau bertobat di depan Tuhan. Katakan itu pertobatan itu, saya kata itu anugerah Tuhan.
Yang kedua juga tanggung jawab kita. Respon manusia kepada Tuhan. Manusia itu bertobat. Lalu apa yang harus kita kerjakan, saudara? Sebagai manusia, saudara, bagaimana kita tuh mengalami suatu pertobatan dalam hidup kita? Atau apa yang terjadi jika kita tidak mengalami pertobatan? Kita tidak mengaku dosa, kita nggak bertobat, saudara. Nah, seperti orang Israel di sini, saudara, kita kembali kepada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini, saudara, bagaimana orang Israel setelah diselamatkan, sudah mulai karena penyelamatan Tuhan, mereka hidup dalam dosa. Dan hidup dalam dosa bukan berarti nggak ada peringatan Tuhan. Ada peringatan Tuhan, tetapi sistem nilai di Kanaan itu begitu kuat sekali. Dan mereka coba adjust dengan produk lokal, bukan mau setia kepada Tuhan, lalu mereka terpengaruh pola hidup di dalam Kanaan itu. Nah, kita melihat saudara-saudara Yesus Kristus bagaimana cara Tuhan bagaimana membawa orang itu pada pertobatan. Di sini saudara, pada waktu kalau kita anak Tuhan, waktu kita tidak setia kepada hidup jauh sama Tuhan, maka saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya itu berdosa terus-menerus. Pasti ada peringatan Tuhan. Nah, peringatan Tuhan kadang-kadang berdampak kepada kehidupan fisikal ataupun kehidupan secara material. Nah, khususnya dalam kehidupan orang Israel. Pada waktu orang Israel berbuat dosa, maka Allah membangkitkan orang-orang bangsa-bangsa lain untuk menindas orang Israel. Nah, waktu ditindas, saudara, harusnya mereka mulai menyadari, saya salah nih, saya nggak benar ini. Nah, kembali, nggak benernya mereka ini, waktu mereka dihukum oleh Tuhan, respon orang Israel, khususnya bagian ini, saudara, dan bagian kita pakai 11 ini, mereka hanya menyoroti dampak daripada perbuatan dosa. Itu mereka dihukum. Lalu mereka hanya pikir, pokoknya gue lepasin kan dari ini. Padahal inti perbuatan dosa bukannya masalah penderitaan. Intinya relasi mereka sama Tuhan nggak benar. Harusnya mereka lebih menekankan bahwa relasi sama Tuhan yang benar gitu loh. Daripada sekedar dibebaskan dari kesulitan. Tapi manusia lebih tertarik, Tuhan pokoknya gue minta Tuhan sembuhkan saya atau pulihkan bisnis saya ya. Nanti kita akan melihat lebih dalam di sini, saudara. Lalu waktu kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Orang Israel, saudara, setelah mereka mengaku dosa, lalu mereka, ya Tuhan pokoknya berbuat apapun yang baik lah, pokoknya gue ditolong lah. Pokoknya gue mau apapun yang Tuhan mau perintah, gue nurut. Pokoknya penting ditolong, tapi intinya lebih baik ditolong. Padahal inti perbuatan dosa bukan hanya sekedar ditolong oleh Tuhan. Tekanannya apa? Supaya hubungan mereka sama Tuhan pulih kembali. Tapi kadang-kadang orang lebih suka pertolongan Tuhan daripada hubungan Tuhan pulih. Sehingga waktu mereka ditolong sama Tuhan, mereka tidak menekan pemulihan hubungan sama Tuhan. Kenapa? Mereka masih mengingini perbuatan yang lama itu. Nah, intinya waktu kita bertobat, saudara, kalau kita sebagai pembimbing, bawa orang itu untuk lebih dekat sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kita besok jemaat besok orang Kristen ada kesulitan, kita kan seringkali mendoakan supaya mereka ditolong oleh Tuhan, gitu. Tapi kita pernah nggak masuk lebih dalam bagaimana relasi mereka dengan Tuhan, hidup mereka dengan Tuhan, komitmen mereka sama Tuhan. Seringkali kita hanya melihat, wah mereka sudah ditolong, didoakan, masalahnya selesai, tapi relasi sama Tuhan bagaimana? Kadang-kadang nggak jadi concern kita. Atau tidak menjadi suatu kebutuhan orang yang kita bimbing. Pokoknya masalahku selesai lah. Oke Pak Tuhan ya, nanti kalau sudah lagi, gue besok lagi ya, didoakan lagi cerita. Bukan relasi. Nah ini seringkali orang jatuh bangun dalam dosa. Walaupun ditolong oleh Tuhan, karena apa? Waktu kembali sama Tuhan, nggak memikirkan relasi sama Tuhan. Padahal yang dipentingkan itu relasi sama Tuhan. Nah orang Israel karena jatuh di situ. Tidak mementingkan relasi sama Tuhan.
Padahal tujuan kita menyesal dan bertobat itu supaya kita hubungan dipulihkan sama Tuhan. Tapi seringkali ini menjadi secondary. Yang penting masalahku selesai, masalahku beres. Satu kali saya ini, besok ada seorang pemuda, bukan di Perth, waktu saya ada di Malang dulu. Pemuda saya kunjungi, lalu dia katakan, ada yang diperhitungkan. Ya bukan beberapa ini itu saya seringkali sakit perut gitu. Kadang-kadang sampai sakit sekali, sampai saya kadang-kadang nggak sekolah, kadang nggak ke gereja. Tolong Pak Tuhan doakan, ya supaya sakit saya sembuh ya. Ya oke, saya doakan ya. Lalu saya ngobrol-ngobrol, lalu saya tanya, kira-kira apa yang buat kamu sakit ya? Ya, memang saya ini kadang-kadang memang telat makan Pak Tuhan. Apalagi cerita-cerita macam-macam. Banyak hal yang dia nggak cerita. Tapi ini dia memiliki pola hidup nggak sehat. Membuat dia sakit-sakitan. Saudara, kalau saya mendoakan untuk kesehatan dia, tanpa merubah pola hidup yang salah, saudara ngapain? Betul nggak? Pola hidupnya salah. Bukan sakit perlu obat atau ke dokter atau perlu uang untuk ke rumah sakit. Bukan. Memang itu perlu. Yang perlu. Tapi lebih betulnya pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah. Mindset yang salah. Yang perlu dirubah. Ini contoh saudara. Kembali di sini saudara. Yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang bertobat percaya Yesus Kristus. Ada orang Kristen. Saudara, waktu kita hidup nggak berkenan sama Tuhan, pasti ada set effect. Pertama, set effect secara fisikal atau secara material. Yang kedua, set effect secara psikologi. Seperti Daud waktu berjin dengan Bathsheba. Dia secara materi oke, betul nggak? Secara fisik juga oke, masih sehat ya. Masih ada kekuatan untuk mikir, bahkan bunuh istrinya, suami Uria. Masih jalan, pemerintah masih jalan semua. Orang nggak pernah lihat, dia masih senyum, masih confident memimpin. Tapi sebetulnya secara psikologi, dia masih struggle. Nggak tenang jiwanya. Kering jiwanya itu. Tuhan, setiap orang cara Tuhan mengingatkan itu macam-macam. Dengan cara yang pertama adalah cara ada suatu secara fisikal atau secara material, orang Islam dengan pakai cara begitu. Tapi juga ada yang cara secara psikologikal, jiwanya nggak tenang, nggak ada sejahtera. Nah, jiwa nggak sejahtera ini akan terus berkembang begitu rupa sampai suatu saat orang itu akan burn out dalam hidup ini. Yang paling suka kadang saya pakai, kita pernah ada diskusi dengan jemaat. Saudara, apa bedanya anxiety sama worry? Kecemasan sama khawatir. Anxiety, kecemasan. Tapi ada orang merasa guilty feeling yang besar. Saudara, orang yang rasa guilty feeling yang besar atas perbuatan dosa yang dilakukan, dosa yang besar. Dosa yang besar itu bisa mencelakakan orang lain, atau dosa yang membuat dia rasa diri nggak berharga, itu bisa anak berkabat sampai Yudas bunuh diri. Betul nggak? Yudas bunuh diri kan? Kan dia sudah melakukan suatu kejahatan. Siapa? Bunuh siapa? Mengkhianati Tuhan Yesus. Dia nggak ditangkap, dia nggak ada orang tahu. Dia yang jual Yesus. Nggak ada pengadilan manusia yang menuduh, menangkap dia, dihukum. Tapi hati nuraninya nuduh dia. Saudara, kita lebih suka mengalami kerugian materi secara fisik atau hati yang burn out, saudara? Kalau bisa jangan dua-duanya ya. Tapi kadang-kadang Tuhan, kalau kita anak Tuhan ya, kalau kita anak Tuhan atau Tuhan sudah menyatakan hukuman sama orang, ya, kita sebagai Yudas dalam bentuk bukan orang pilihan Tuhan ya, tapi orang Kristen bisa nggak mengalami kondisi di bagaimana Tuhan itu murka sama dia, tapi dia nggak mau bertobat, Allah mengkondisikan seperti Yudas.
Bisa, saudara. Yang mungkin nggak belas kasihan Tuhan nggak sampai bunuh diri ya. Saya nggak tahu orang bunuh diri, saya tanya dia Kristen atau belum, saya nggak tahu ya. Tapi saudara, Tuhan bisa kasih signal seperti itu, mengajak orang itu bertobat. Ini kalau nggak bertobat, kadang-kadang waktu kita mengalami kesulitan, kadang-kadang Tuhan ingin tolong kita, nggak tahan ya, bisa susah ya. Tapi kembali saudara, itu belas kasihan Tuhan kadang-kadang, tapi hidup kita nggak dipulihkan, nggak dipulihkan, ditolong sama Tuhan nggak dipulihkan. Saudara, saya beritahu ya, orang yang banyak cerita mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bersaksi sama tentang kebaikan Tuhan, tidak tentu rohaninya beres, nggak tentu. Orang Israel berapa kali dapat mengalami pertolongan Tuhan? Ayo. Bertumbuh nggak rohaninya? Enggak. Karena dia hanya mengalami pertolongan Tuhan, kesulitan, tapi tidak guna kesempatan untuk membangun relasi sama Tuhan yang benar. Sehingga nggak ada suatu pertumbuhan di dalamnya. Saudara, untuk menghindarkan kita daripada kondisi yang seperti baik seperti Lot, terus seperti Daud ya. Kalau Tuhan kasih kritik sedikit, segera bertobat lah gitu loh. Jangan sampai parah baru bertobat gitu loh. Sehingga kita harus memberi diri, mau datang sama Tuhan, istrinya mau dicek sama Tuhan, mau dikorek sama Tuhan, mau berbalik sama Tuhan, belum sampai parah sekali baru kembali sama Tuhan. Parah, parah. Kadang-kadang kita diampuni, tapi babak belur, saudara. Lebih baik jangan babak belur. Sebelum babak belur benar, ya kita hidup dipulihkan sama Tuhan. Ya, ini, saudara-saudara, ini suatu sharing ya, daripada kita membahas mengenai kitab Hakim-Hakim ini, saudara, mengenai pertobatan orang Israel. Karena ini bukannya kita membahas secara konteks zaman itu. Coba kita perluas dalam konteks untuk hidup kita hari ini. Amin. Waktu kok cepat sekali ya. 8:45 ya. Ya, saudara, saya terpaksa harus berhenti dulu, saudara, karena waktu udah jalan terus ya. Nah, minggu depan kita baru bahas tentang Yefta. Yefta, saudara, selidiki lagi. Ya, pertanyaan yang belum selesai nanti sudah saya sampaikan tadi. Yefta, siapakah Yefta? Ya, apa yang dikerjakan? Ya, bagaimana? Singkat cerita, saudara, kalau Yefta, saudara, dia ada orang yang dulu ditolak, ya, tapi justru yang dipilih. Orang yang ditolak justru hanya dipilih. Orang yang dibuang justru dipakai oleh Tuhan. Ini ajaib sekali. Seperti Yusuf juga. Orang yang dibuang justru dipakai Tuhan. Ya, kalau kita dalam kondisi dibuang, kita dibuang manusia nggak apa-apa lah. Asal jangan dibuang sama Tuhan. Amin.